Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi pertemuan pada KD3 yang sudah saya upload kemarin di Google Classroom. Materi KD3 kemarin tentang pembuatan tabel pada halaman HTML ya. Pembuatan tabel dengan bahasa HTML yang nanti tabel tersebut dapat diakses oleh browser seperti itu. Langsung saja, tidak lama-lama saya buka materinya. Jadi materinya seperti yang sudah kalian baca, ada yang harus dipahami, misal seperti tag-tag tabel pada HTML, kemudian tag table, tbody itu apa, thead, tfoot, tr, thtd itu nanti apa nih? Ini nanti apa itu jenis-jenis dari tag yang akan kalian pakai ketika akan membuat tabel. Sampai rospan dan clospan itu nanti apa? Oke, tujuan nanti kamu baca sendiri aja. Oke, langsung pada pembuatan tabel. Tabel itu apa ya? Tabel merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri atas baris dan kolom. Jadi nanti kita akan buat baris dan kolom untuk menampilkan data dalam bentuk tabel pada HTML digunakan tag tabel. Kemudian ada elemen yang akan digunakan seperti tr untuk membuat baris, kemudian td untuk membuat tabel data atau td atau kolomnya. Seperti itu. Ini nanti kamu bisa baca sendiri materinya. Yang penting hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuatnya. Struktur standarnya seperti ini ya. Dimulai dari tag table buka yang ini, kemudian tutup. Nah, setelah tabel ini dibuat, kemudian kita buat garisnya ini ya. Nah, tadi dikatakan bahwasanya sebuah tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, makanya kita harus buat barisnya dulu. Baris itu diawali dengan apa? tr, kemudian tutup tr. Tr ini nanti akan diisi oleh sebuah kolom yang ada di dalamnya. Jadi dalam satu baris itu bisa terdiri dari beberapa kolom. Kolom itu properti atau tagnya adalah td di sini ya. Oke, seperti itu. Semoga kalian bisa memahami teknik dasar dari tabel tersebut. Jadi kalau seperti ini berarti tr-nya hanya satu pasang, ini dan ini, menandakan apa? Di situ hanya ada satu baris. Kemudian dalam satu baris tersebut ada berapa kolom? Ada 2. Ini kolom 1, kolom 2. Seperti itu. Nah, kemudian dalam membuat judul kolom itu ada properti yang digunakan, yaitu apa? th tagnya. th buka, th tutup. Ini digunakan untuk membuat judul pada kolomnya. Judul ya, judul untuk titelnya ya. Oke, nanti akan saya praktekkan. Kemudian ada atribut-atribut yang kalian bisa pakai ketika kalian membuat kolom.
apa itu seperti mengatur lebar dari kolom. Nah, ini width, height, border. Nah, ini border ini untuk memberi ketebalan besar dari garisnya atau bordernya. Cell spacing, cell padding, align, BG color. Nah, di sini nanti kamu bisa memberikan perataan pada tagnya menggunakan align, ya, memberikan color atau warna dasar pada kolom atau barisnya seperti itu. Nah, ini properti-properti yang nanti kamu bisa terapkan, gitu ya. Nah, jadi ketika membuat sebuah tabel hanya ada beberapa bagian dari tagnya yang dirangkum sebagai berikut ini ya. Table untuk membuat definisi dari tabelnya sendiri. Kemudian TR, tutup, buka, tutup, tag TR, tutup, ini satu pasang TR-nya. TD, buka, tutup, TD. Nah, di sini sudah ada penjelasan masing-masing tabel untuk mendefinisikan tabel, TR untuk mendefinisikan tabel row atau baris, TD data pada tabel atau sel, mendefinisikan tabel heading atau judul tiap kolom. Oke, coba kita praktekkan saja untuk bagaimana cara membuat sebuah tabel. Sublime Text kita buka dulu, kemudian kita simpan dulu untuk penamaannya. Misal saya membuat di sini KD3 ya. Saya simpan tabel HTML. Oke, kemudian kita panggil struktur dasar HTML-nya. HTML, kita enter aja, kita kasih judul di sini misal membuat tabel. Nah, oke, kita kasih judul di sini H1, latihan membuat tabel. Oke, kita mulai ya. Untuk membuat tabel, yang pertama kita awali ya, kita mengawali dengan memasukkan tag table. Nah, table enter aja ini ya, seperti ini kita atur. Nah, ini jadi bagian ini yang saya blok ini akan menjadi sebuah tabel ya, tabel ya. Di dalamnya sini kita masukkan yang namanya baris terlebih dahulu ya, kita buat barisnya. Baris itu di tag HTML-nya itu table row yang disingkat TR. Jadi kamu ketik TR seperti ini, jangan lupa ditutup TR. Nah, seperti ini. Kamu boleh enter di sini ya, seperti ini. Ini untuk baris pertama ya. Kemudian kita buat judulnya TH untuk membuat judul itu ya. Nah, misal di sini kita kasih kolom 1 seperti ini. Misal di sini TH lagi, ini kolom 2. Nah, kita buka dulu nih ya, perhatikan. Kita buka file, open KD3 tabel. Ya, ini sudah terbuka tabelnya, akan tetapi ketika kita buka belum terlihat garisnya. Loh, kok nggak ada garisnya? Nah, kita lupa belum memberikan border properti pada bagian tabel. Caranya bagaimana? Spasi saja di bagian tabel di sini. Kemudian kita kasih border.
Nah, di sini kita beri angka 1. Nah, semakin besar angkanya, semakin besar ukuran garisnya ya. Kita refresh. Nah, ini paham? Ya, gampang ya membuat sebuah tabel, kemudian di sini nanti ada sebuah baris, kemudian di dalamnya ada header seperti itu. Nah, ini ada 2 kolom 1, kolom 2. Nih, kolom 1, kolom 2. Kalau mau tambah kolom bagaimana? Ya ini kamu tambahkan di bawahnya. Masih dalam kolom 3 seperti itu. Kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, kolom 3 di sini. 4, 5 seterusnya di bawahnya. Gitu ya. Semoga kalian paham. Oke. Sekarang kita buat baris yang ada di bawahnya ya. Untuk baris kedua kita buat di bawah tutup. Nih, di bawah tutup TR. Ya, kalau sudah dibuat di enter saja di bawah tutup TR-nya pada baris yang pertama. Kita buat lagi TR. Nih, enter lagi. Kalau tadi kita membuat kolomnya itu ada 3, kita buat untuk isinya juga menyesuaikan 3 ya. Kalau membuat data itu TD yang kita pakai, bukan TH lagi. Kalau TH itu buat judul. Oke, judul kolomnya. Kalau sekarang kan kita mau ngisi ya, TD ya. Ini ya. Ini kolom 1 pada baris kedua. Ini saya copy, ini bisa nih di copy aja ya. Ini kolom kedua baris kedua ya kan, baris kedua ya. Ini paste lagi kolom ketiga baris kedua. Nah, ini tadi kolom 1 pada baris 1 ya kan. Ini baris 1, ini baris 1. Oke, kita simpan sekarang, refresh. Nah, seperti ini jadinya kan. Kolom 1 baris pertama, kolom 2 baris pertama. Ini enggak keluar nih. Baris 1. Nah, seperti itu kira-kira cara membuat tabel. Gampang ya? Oke. Sekarang membuat baris ketiga ya, buat lagi TR. Nah, ini kita buat TD lagi ya. TD ini diisi terserah kamu mau mengisi apa deh. 1 di copy aja biar cepet ya. Oke, kita refresh sekarang. Oke, seperti ini jadinya ya dalam membuat tabel. Oke, semoga kalian bisa paham. Sekarang coba kita atur pewarnaannya. Ini pada baris pertama kita kasih warna, misal BG color, misal blue ya. Jadi hanya pada baris pertama saja yang kena karena kita langsung pada bagian TR. Atau di sini BG color misal red ya, seperti ini. Atau bisa pada bagian
eh, kolomnya, misal BG color, misal di sini kita kasih warna dengan ini ya, misal seperti ini ya, di sini ya, seperti itu. Semoga kalian paham dengan langkah dasar dalam membuat tabel seperti ini. Oke, kemudian lanjut kita buat ukuran dari kolomnya. Sekarang kita atur dengan width untuk lebar dari tabel. Misal di sini kita kasih ini sebenarnya menyesuaikan dengan ininya ya. Sudah menyesuaikan dengan ininya, apa itu, jumlah dari karakter ketika kalian mengetikkan datanya pada data ya, karakternya ada berapa. Jadi misal kalau ini saya isi 10, coba kita lihat jadinya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Ya. Di sini white. Misal di sini saya isi 25. Menyesuaikan apa itu, nomor apa, value dari yang kamu masukkan ya. Seperti ini jadinya ya, nanti kamu bisa ngatur sendirilah. Kamu bisa atur seberapa ukurannya. Tapi kalau kamu isi di sini 1 ya, itu nanti terlalu kecil ya. Nggak ada perubahan karena dia kalah dengan ini, jumlah karakter yang ini ya. Nanti kalau kamu mau mengisi itu yang lebih besar aja, misal 750, misal di sini 60, sesuai dengan itulah pokoknya keadaan dari tagnya seperti ini ya. Kalau masih kurang panjang ya silahkan dipanjangkan lagi, kira-kira berapa kamu mengisinya, sepenting kalian paham. Oke. Misal 80, ini 90, ini 100, silahkan. Oke, ini saya kecilin. Masih kalah dengan jumlah angkanya, tambah lagi silahkan. 120, 120, 120. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, semoga kalian paham. Sekarang kalau tinggi ya, width, height. Ini kita isi misal 50 ya. Ini juga 50. Ini di sini juga 50. Oke, seperti ini jadinya. Oke, jadi kalau width untuk lebar, height untuk tinggi. Paham ya? Semoga aja ya. Oke, seperti itu. Ini untuk materi kita tentang pembuatan tabel. Dari semua rangkuman yang di sini sudah saya jelaskan ya. Kemudian kita akan membuat tabel dengan bentuk spanning ya. Spanning itu apa? Ada kalanya kita membuat tabel dengan menggabungkan baris ataupun kolom. Berikut ini contoh tabel yang menggabungkan baris ya. Contoh ini. Jadi kita membuat di sini ada sebuah tabel. Contoh di sini ada tabel sebuah benua Asia, negaranya Arab Saudi, India, Indonesia, Singapura.
Oke, kita hitung dulu ya. Di sini ada berapa baris terlebih dahulu, gitu ya. Barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dihitung ada 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk baris pertama ya. Baris pertama itu tidak ada masalah. Ya, kita buat seperti biasa. Ini. Kemudian pada bagian baris kedua ini pada bagian baris kedua ini dia terjadi penggabungan ya. Baris berapa yang digabung? 1, 2, 3, 4 ya. Pada bagian baris yang kedua itu kita terjadi penggabungan berapa baris? 1, 2, 3, 4. Oke ya. Coba kita praktekkan pembuatannya bagaimana. Saya buat seperti ini. Oke, kita atur dulu. Nah, supaya kelihatan ya. Oke. Oke, kita buat bawahnya di sini. Table. Oke. Kita kasih border 1. Kita masukkan barisnya terlebih dahulu ya. Kita buat baris pertama. Di situ baris pertama terdiri dari berapa kolom? Kita hitung ada 2, 1, 2 ya. Kolomnya ada 2. Berarti kita masukkan TD dulu aja nggak apa-apa ya. TD ini kita kasih benua ya kan ya. Yang sini TD yang kedua kita kasih nama apa? Negara. Oke, simpan. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Saya refresh ini ya, jadi seperti ini. Oke, kita atur untuk weight-nya. Kita kasih 150 di sini. Di sini juga misal 150. Oke, kita lihat hasilnya. Yalah, keliru. Ya, ini seperti ini. Ya, kita kasih jarak di sini. Ya, ini ya, benua negara. Oke, kita lanjut baris kedua sekarang ya. Pada bagian baris kedua itu ada tulisan seperti ini mulanya ya, TR ya kan, Asia Arab Saudi kan. Nah, kita masukkan TD ya. Di sini kita masukkan Asia ya kan. Kemudian pada bagian negaranya apa aja kan gitu Asia. Di sini TD Arab Saudi. Nah,
coba kita cek dulu hasilnya. Nah, seperti ini kan awalnya. Nah, kemudian kita sudah buat seperti ini awalnya. Nah, kan? Kita pikirkan yang ke baris ketiga, 4 dan 5. Supaya di sini nanti di bagian Asia ini bisa tergabung beberapa baris. Nah, kita caranya seperti ini. Kita hitung dulu yang digabung itu berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti yang digabung itu apa? Baris ya, bukan kolom. Karena yang digabung ini adalah baris. 1, 2, 3, 4. Ya, baris. Berarti pada bagian sini TD, kalau yang digabung itu adalah baris, kita masukkan row span. Nah, berapa jumlahnya di sini? Kita masukkan 1, 2, 3, 4. Seperti itu. 4. Nah, oke, terjadi kesalahan di sini ya, row span 4. Nah, oke, sekarang kita buat baris ketiga India ya, TR TD India. Coba kita cek dulu. Nah, ini sudah terbentuk ya. Ini India. Oke. Kemudian kita buat lagi baris yang berikutnya. TR TD Arab Saudi. Kita lihat tuh Arab Saudi dia menambah, atau bisa di copy di sini. Oke. Di sini misal Jepang misal. Oke. Nah, di sini ya. Sudah, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, udah sama ya. Pak, misal ditambah lagi jadinya bagaimana? Kita coba ya. Nah, jadinya bagaimana bentuknya? Nah, jadinya seperti ini. Dia akan berada di kolom pertama ya, karena tadi kita sudah set row span-nya adalah 4. Oke ya, seperti itu. Jadi kalau mau menambah, kamu harus perhatikan row span-nya itu ada berapa yang di row span yang digabung itu ada berapa. Jadi seperti ini. Oke, paham? Oke, ini untuk penggabungan kolom. Oke, sekarang bagaimana cara membuat penggabungan pada bagian kolom? Nah, ini kita buat bawahnya sini ya. Oke, sekarang kita perhatikan dulu untuk jumlah barisnya. Barisnya di sini ada berapa? 1, 2. Nah, oke, pada bagian baris pertama terdapat berapa kolom? 2, 1, 2. Pada baris kedua berapa kolomnya? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan di sini pada bagian
baris pertama pada kolom kedua itu terjadi yang namanya penggabungan kolom. Nih, di sini kan pada Eropa ini terjadi penggabungan kolom. Kolom yang digabung itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti call span-nya ada 4. Gitu ya. Coba kita praktekkan dulu. Di sini tabel border 1 TR, masukkan TD. Oke, TD yang pertama itu apa namanya? Benua. Ini untuk yang benua, kemudian untuk yang Eropa. Oke, ini untuk kolom yang kedua, ini untuk Eropa. Nah, di sini berapa yang di span atau yang gabung? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kita masukkan call span sama dengan 4. Nah, oke. Simpan, kita refresh dulu ya. Ya, di sini ya. Coba di sini kita kasih PR biar ke bawah. Oke. Oke, mari kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita buat baris yang kedua. TR. Nah, kita buat kolom pertama pada baris yang kedua itu apa namanya? Negara ya. Ini ya, negara. TD negara. Nah, seperti ini. Kemudian tambah lagi. Masih pada bagian baris yang kedua ada TD apa itu? Belanda. TD Italia. Kita copy aja biar cepat ya. Ini untuk Inggris, ini untuk Jerman. Inggris, Jerman. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini kira-kira untuk jadinya ya. Kalau kamu tambah bagaimana? Misal ditambah lagi di sini. Simpan. Nah, berantakan ya. Ya, karena dia tidak sesuai dengan jumlah call span-nya. Oke, saya hapus. Simpan lagi. Kita refresh. Oke, seperti itu. Kita atur untuk apa ini? Lebar dari kolomnya. Misal weight 200. Masih kurang panjang. Misal 300. Nah, seperti ini ya. Panjang. Yang ini kita tambahkan weight berapa, misal 150 atau 100 saja ya. Oke, seperti ini kira-kira untuk contoh row span dan call span yang sudah saya berikan kepada kalian. Untuk selanjutnya saya harap nanti kalian bisa latihan mandiri seperti yang saya contohkan, supaya nanti kalian tahu. Kalau tidak praktek tentunya akan menjadi hanyalah bayang-bayang belaka, jadi kita tidak akan tahu
Kita bisa mengerjakan itu karena kita sering praktek. Jadi kalau kalian tidak praktek ya nanti hanya akan terjadi sebuah angan-angan belaka seperti itu. Untuk tugasnya kemarin sudah saya share, silahkan dicek di Google Classroom. Sudah ada beberapa siswa yang berhasil mengirimkan dengan benar tugas yang sudah saya share tanpa saya jelaskan dengan tutorial video. Alhamdulillah sudah ada anak yang berhasil membuat tanpa saya beri tutorialnya. Nah, siapa? Nah, ini seperti punyanya Mas Muhammad Chandra Kurniawan dan Susilo Dimas Setio Aji, kelas 11 RPL 4. Kemudian Mas siapa ya? Muhammad Ilham Nur Rahmatullah juga sudah. Ya, ini coba kita lihat pekerjaan teman kamu ya. Ini tanpa saya beri videonya ternyata juga sudah bisa mengerjakan. Coba ini dulu kita lihat hasilnya. Oke, ini saya download dulu. Oke, ini hasilnya ya. Ini ada baris yang digabung, kalau ini yang kolom yang digabung. Oke, kemudian ada lagi, kita cek tugas untuk nih, misal ini ya, saya download dulu. Oke, kita buka. Oke, seperti ini, tidak apa-apa, seperti ini sudah bisa membuat seperti ini. Oke, ini tanpa saya berikan tutorial dan videonya. Artinya materi ini sebenarnya sangat gampang sekali asal kalian belajar. Oke ya. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini saya cukupkan untuk bahasannya. Saya berharap kalian bisa mengerjakan secara mandiri ya, jangan malas-malas, istilahnya seperti itu. Untuk materi KD3 untuk format tabel saya cukupkan sekian untuk hari ini. Selebihnya silahkan Anda belajar secara mandiri, praktekkan semuanya tugas-tugas yang ada di latihan tersebut, dan tugas yang wajib kalian kerjakan sudah saya share, itu yang akan menjadi nilai tugas pada KD ketiga ya, tugas prakteknya. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.